Oke, siapa jadi ini yang record? Mawar, Bu. Oke. Oke ya, kita mulai ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih teman-teman semua yang telah hadir pada pagi hari ini dalam perkuliahan kita pendalaman IPA MI. Dan pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran dan presentasi kelompok 5 ya. Jadi setelah ini dipersilakan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan makalahnya yang akan dipimpin oleh moderator. Sudah hadir semua kelompok 5? Sudah? Sudah, siapa aja kelompok 5? Coba buka mic-nya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Oke, silakan ya untuk kelompok 5 bisa dimulai. Saya serahkan kepada moderator. Oke, dipersilakan. Oke, silakan kelompok 5. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Wulandari Gustiani sebagai moderator kelompok 5 yang beranggotakan mohon maaf Bu, bentar ya. Baiklah, saya Wulandari Gustiani sebagai moderator kelompok 5 yang beranggotakan Sasa Bella Elviana, India Yuliansi, Bella Kurnia, Ayu Dwi Putri, Kelvin Ardiansyah, dan saya sendiri. Baiklah, langsung saja. Selanjutnya yaitu pembacaan materi. Pembacaan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Bella. Mohon maaf, Sasa. Kepada Sasa, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sasa Bella Elviliana. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan materi mengenai metode pembelajaran di IPA. Metode pembelajaran seperti yang kita ketahui berasal dari bahasa Yunani dan di mana metode itu yaitu metodos yang dibagi menjadi meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan. Jadi metodos atau metode yaitu jalan yang dilalui. Dalam metode pembelajaran diartikan sebagai metode atau cara yang dipakai dalam sistem pembelajaran. Macam-macam metode itu terbagi menjadi metode ceramah, metode diskusi, metode eksperimen, demonstrasi, dan problem solving atau pemecah masalah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode ceramah dan metode demonstrasi. Metode ceramah, di mana metode ceramah ini di dalam sistem pembelajaran banyak dipakai.
oleh guru-guru sebagai metode yang dapat menjelaskan informasi yang diberikan untuk siswa. Metode ceramah ini memiliki tahap-tahap, di mana tahap-tahapnya yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini adalah metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar dengan cara memperagakan suatu benda atau alat yang akan dipakai sebagai alat ajarnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Pemateri selanjutnya yaitu Ayu. Kepada Ayu, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode diskusi. Metode diskusi ialah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah. Metode ini lazim juga disebut sebagai diskusi kelompok dan resitasi bersama. Selanjutnya, metode eksperimen dapat didefinisikan sebagai kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Selanjutnya, metode pemecahan masalah ialah suatu metode mengajar yang mana siswanya diberikan soal-soal lalu diminta pemecahannya. Baiklah, itu saja. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. 2. Strategi pembelajaran IPA di Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru dengan tujuan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Strategi juga dapat dikatakan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang berupa rencana. Strategi belajar mengajar adalah kegiatan guru dalam proses belajar mengajar dapat memberikan kemudahan atau fasilitas kepada peserta didik agar dapat mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar, macam-macam strategi pembelajaran ditentukan oleh 4 hal sebagai berikut. A. Sumber materi. Siapa yang menyusun materi atau bahan belajar? Guru dalam arti sempit atau dalam arti luas dengan hubungannya sumber lain atau merupakan teks terprogram seperti modul atau bahkan oleh peserta didik sendiri. B. Pembawa materi. C. Pendekatannya, dan D. Penerima materi. Kombinasi 4 faktor tersebut menimbulkan berbagai macam strategi. Yang akan dibahas dalam makalah ini adalah strategi pembelajaran dilihat dari cara penyampaian materi IPA, yaitu strategi pembelajaran induktif dan deduktif. Pemilihan strategi penyampaian materi IPA tersebut berdasarkan objek proses pembelajaran IPA yang terdiri dari A. Produk IPA yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori. B. Nilai dan sikap ilmiah IPA. C. Kerja dan proses ilmiah IPA. D. Aplikasi IPA dalam kehidupan sehari-hari. Dan E. Kreativitas dalam pembelajaran IPA. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bella. Kepada Bella saya persilakan. Baiklah, saya Bella Kurnia akan melanjutkan menjelaskan materi tentang macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi discovery learning. Yaitu strategi discovery learning ini didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasi sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi inquiry learning, yaitu pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri, dalam arti luas ingin melihat apa yang terjadi.
Nah, yang selanjutnya yaitu strategi problem based learning, yaitu dengan metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik, belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu strategi project based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang terakhir yaitu strategi scientific learning, yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tindia. Kepada Tindia saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang model pembelajaran IPA, yang mana model pembelajaran ini adalah kerangka suatu kerja yang memberikan gambaran secara sistematis untuk melaksanakan pembelajaran dengan tujuan agar tercapai tujuan pembelajaran tersebut dan dapat membantu siswa. Dan di sini kami memilih 3 metode. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu metode pembelajaran inquiry. Inquiry ini sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya pemeriksaan atau penyelidikan. Model inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan juga menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Selanjutnya, 2 metode lagi yang akan dilanjutkan oleh Saudara Kelvin. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Kelvin. Kepada Kelvin saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, model pembelajaran interaktif. Model pembelajaran interaktif adalah suatu pendekatan model pembelajaran suatu pembelajaran yang digunakan pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran, di mana gunakan suatu yang efektif. Model pembelajaran selanjutnya yaitu model pembelajaran kompetensi. Sinyalnya kayaknya jelek ya. Siapa tadi namanya? Kelvin, Bu. Kelvin. Kalau Kelvin sinyalnya jelek, nggak apa-apa, yang lain aja. Maaf, Bu. Jaringan, Bu. Iya, nggak apa-apa. Yang lain aja Kelvin, kalau jaringannya jelek. Ya, Bu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Kelvin, yaitu menjelaskan tentang model pembelajaran interaktif dan juga model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran interaktif ini adalah suatu pendekatan pembelajaran yang digunakan guru saat melaksanakan kegiatan, di mana guru pada proses pembelajaran tersebut, guru menciptakan situasi yang interaktif dan juga edukatif. Dan kemudian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah suatu model pembelajaran yang berbasis konstruktivisme,
yang mana menurut Piaget yaitu pengetahuan siswa bukanlah dari apa yang mereka temukan di dalam lingkungan, tetapi bagaimana hasil dari pikiran dan juga kegiatan siswa sendiri dengan alat bantu. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 5. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 2 sesi terdiri dari 6 pertanyaan. Kepada teman-teman, siapakah yang ingin bertanya, dipersilakan. Jamila, moderator, izin bertanya. Baiklah, kepada Jamila, saya persilakan untuk bertanya. Baik, perkenalkan, nama saya Jamila. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 5. Tanyanya, tadi kan Pindia menyebutkan di sini kami memilih 3 model pembelajaran. Yang pertama inquiry, yang kedua interaktif, dan yang terakhir itu ada kooperatif. Nah, pertanyaan saya, mengapa kalian memilih 3 model pembelajaran tersebut? Dan tolong jelaskan bagaimana pembelajaran yang interaktif dan edukatif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Jamila. Selanjutnya, apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Sekali lagi, apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Saudara Hoiri, saya persilakan untuk bertanya. Tadi dijelaskan bahwasanya di dalam pembelajaran IPA di SD ini ada metode-metode seperti project based learning dan juga problem based learning. Yang ingin saya tanyakan, coba jelaskan persamaan dan juga perbedaan dari kedua metode ini dan bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran sekolah dasar. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Hoiri. Teman-teman lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Mohon maaf kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau Sepertinya sudah tidak tidak ada, ya, kalau sudah tidak ada, silakan dicari jawabannya ya. Terus kelompok 6 udah siap belum ya? Kelompok 6 udah siap belum?
Maaf, belum, Bu. Belum? Kapan siapnya jadi? Oke, kalau belum nggak apa-apa. Yaudah yuk selesain dulu yang tadi. Dua pertanyaan ya tadi ya. Iya, Bu. Recordnya boleh di stop deh. Nanti dilanjut. Baiklah, kepada Pinda saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Jamilah. Jamila. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jamila yang menanyakan mengapa kalian memilih 3 metode tersebut. Ya, sebenarnya metode pembelajaran IPA ini ada banyak. Dan 3 yang kami ambil itu adalah metode yang menekankan bertitik aktif pada siswa, yang mana sesuai dengan kurikulum 2013 itu menekankan kepada siswa untuk lebih aktif dan gurunya hanya memberikan arahan. Itu sebabnya kami memilih 3 metode tersebut. Sebenarnya ada beberapa metode yang sesuai dengan kurikulum 2013, tetapi kami hanya memilih 3 yang lebih yang mudah untuk kami pahami dan juga sesuai dengan menurut kami sesuai dengan pembelajaran pada saat ini. Maaf moderator, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Pertanyaannya itu, mengapa kelompok kita memilih 3 model pembelajaran dan bagaimana model pembelajaran interaktif dan edukatif itu? Nah, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana model pembelajaran yang interaktif dan juga edukatif. Interaktif ini sendiri artinya kita dapat melibatkan siswa berperan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Entah mungkin cara kita menyampaikan materi, kita melakukan tanya jawab kepada siswa sehingga siswa tersebut aktif dan berperan serta mengikuti jalannya proses pembelajaran dengan cara terlibat langsung dan kemudian bersifat edukatif. Jadi model pembelajaran ini dikatakan edukatif karena memang diterapkan pada pada suatu mata pelajaran, misalnya pada pembelajaran IPA. Nah, di dalam IPA sendiri kita mempelajari tentang namanya organ tubuh. Nah, pada saat kita menjelaskan organ tubuh, tentunya kita akan bertanya kepada siswa, misalnya mengenai organ-organ tubuh, misalnya tentang organ tubuh, terus kita melibatkan siswa, misalnya tangan itu yang mana gitu, kepala, mata, seperti apa. Dan di situ nantinya mereka akan menjelaskan, oh ini Bu, kalau mata itu digunakan untuk melihat secara tidak langsung, artinya kita itu sudah menerapkan model pembelajaran yang interaktif, adanya proses interaksi antara guru dan juga siswa, siswa dan juga guru. Dan kemudian edukatif karena berhubungan dengan pembelajaran dan dengan adanya proses interaksi tersebut, siswa dapat memberikan edukatif atau pembelajaran terhadap siswa. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Kepada Jamila, apakah sudah mengerti atas jawaban dari ya? Ya, baik. Berarti pembelajaran interaktif itu pembelajaran yang interaksi ya. Dan juga kalau yang untuk edukatifnya itu pembelajaran yang berisi ilmu-ilmu atau pembelajaran yang ada yang diberikan oleh gurunya tersebut.
Baik, terima kasih. Sudah jelas, moderator. Baik, terima kasih kepada Jamila. Kepada teman-teman lainnya dipersilakan jika ingin menambahkan atau mengasih kritik. Hostnya nanti tolong approve saya masuk dari laptop ya. Pertanyaan dari saudara Khairi. Pertanyaannya yaitu, jelaskan persamaan dan perbedaan dari problem-based learning dengan project-based learning, dan bagaimana cara penerapannya di dalam pembelajaran sekolah dasar. Metode pembelajaran PBL dan PJBL merupakan metode pembelajaran PBL dan PJBL memiliki persamaan yang sama, yaitu merupakan model pembelajaran bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, maksudnya lebih aktif itu seperti aktif dalam hal berpikir, menganalisis, dan memecahkan sesuatu. Nah, adapun perbedaan dari metode tersebut, model pembelajaran PBL itu merupakan pembelajaran berbasis masalah. Masalah pembelajaran yang harus dipecahkan oleh siswa. Sedangkan model pembelajaran PJBL itu merupakan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa secara aktif dalam merancang tujuan pembelajaran untuk menghasilkan produk atau proyek yang nyata. Nah, adapun cara penerapannya yaitu pertama, orientasi siswa pada masalah tersebut. Pertama, sampaikan pada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai. Yang kedua, yaitu mengorganisasikan siswa. Yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan kepada siswa. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Dan yang terakhir, yaitu analisis dan evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah kepada saudara Khairi bisa diterima atau Izin menambahkan oleh moderator. baik? Kepada Sasa, saya persilakan untuk menambahkan jawaban. Ya, baik, saya akan menambahkan jawaban dari Wulandari untuk pertanyaan dari Hoiri tadi. Perbedaan dan persamaan dari metode problem solving dan metode problem based learning atau PBL. Nah, jadi metode problem solving itu benar apa yang dikatakan. Apa? Yang ditanya tadi perbedaan antara problem based learning dengan project based learning. Ya, bukan ya problem solving. Ya, salah. Maaf ya dipotong. Ya, saya ulangi tadi problem based learning dan problem project tadi ya. Nah, benar kalau yang dibilang Wulan tadi, kalau metode problem based learning itu lebih mengarahkan siswa kepada metode yang mendorong gurunya untuk siswa itu mengenal cara belajar dan memecahkan masalahnya sendiri secara nyata. Jadi
guru memberikan dorongan kepada siswa itu untuk belajar mengenal, seperti misalnya materi mengenai cara-cara mengenal hewan. Nah, itu kan ada di materinya itu ada cara beradaptasi dan sebagainya. Nah, di situ guru mendorong siswa untuk mengenal bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan kalau proyek tadi lebih kepada metode yang berbasis kepada produk atau menciptakan sesuatu. Persamaannya yaitu sama-sama memecahkan masalah. Kalau perbedaannya mungkin berbeda pada masalah apa yang dipecahkan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Sasa. Untuk teman-teman lainnya, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, kembali kepada Hoiri. Apakah sudah mengerti atas jawabannya tadi? Baik, terima kasih kepada Wulandari dan juga Sasabella. Tapi dari teori tadi mengatakan bahwasanya problem based learning dan juga project based learning ini sama-sama metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran yang didasari oleh masalah dan juga didasari oleh proyek. Akan tetapi, apakah penerapannya sudah bisa dilakukan pada tingkat sekolah dasar, mengingat belajar melalui masalah itu sesuatu hal yang sulit dilakukan, apalagi pada tingkat sekolah dasar. Apakah penerapan PBL, problem based learning dan juga project based learning ini sudah bisa dilakukan untuk anak sekolah dasar pada pembelajaran IPA? Kira-kira bisa dilaksanakan atau tidak? Izin menjawab, jadi kedua strategi itu sudah bisa diterapkan kepada siswa, tetapi pada tingkat tinggi, kepada anak-anak yang sudah bisa berpikir secara konkret, secara nyata, dan bisa diajak berpikir ibaratnya tuh dilihatkan langsung gitu. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman lainnya dipersilakan jika ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudara Hoiri. Kembali lagi kepada Hoiri, apakah sudah jelas atas jawabannya? Baik, terima kasih kepada saya yang telah menambahkan. Mungkin cukup jawaban dari teman-teman bisa diterima. Terima kasih. Pertanyaannya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, boleh dibuka lagi deh coba PPT-nya. Silakan di-share lagi PPT-nya. Oke ya. Tadi di sini teman-teman menjelaskan tentang metode pembelajaran IPA, SD atau MI. Ya. Banyak sekali metode pembelajaran untuk metode pembelajaran IPA di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Salah satunya tadi itu metode ceramah. Metode ceramah ini banyak yang bilang kalau ini adalah metode yang sangat jadul ya. Tapi kita harus akui metode ini tidak bisa lepas dari yang namanya suatu pembelajaran. Mau dia pembelajaran IPA sekalipun yang notabene itu juga banyak praktek,
ya di dalamnya. Tapi yang namanya metode ceramah itu tidak bisa kita tinggalkan. Demonstrasi. Demonstrasi juga sama ya. Dari zaman saya kuliah sampai sekarang 2021, demonstrasi juga tidak bisa lepas yang namanya dari suatu pembelajaran. Ya, apalagi kita itu ada praktek seharusnya ya. Jadi kalau misalnya kita belajarnya offline dari awal sampai hari ini seharusnya tuh memang sudah ada prakteknya. Tapi nanti mungkin setelah selesai presentasi kelompok 6 itu akan ada praktek tapi mungkin individual sifatnya. Kalian praktek masing-masing di rumah dan divideokan dan nanti video itu yang akan ditampilkan. Gitu ya. Kemudian diskusi metode, eksperimen. Bedanya apa sih demonstrasi dan eksperimen? Coba ada yang tahu nggak bedanya demonstrasi dan eksperimen? Jamila, Bu, izin menjawab. Boleh, silakan. Kalau eksperimen itu menciptakan dari misalnya sebuah es krim, Bu. Misalnya tuh es krim yang berwarna pink, yang ada topping-toppingnya. Nah, kita tuh punya ide untuk lebih menarik lagi daripada itu. Nah, tapi kalau apa, Bu, tadi? Demonstrasi. Nah, kalau demonstrasi itu menirukan, Bu. Jadi kalau demonstrasi itu sama persis seperti yang diciptakan oleh orang lain. Sedangkan kalau eksperimen itu rujukannya kepada hal yang diciptakan oleh orang lain tetapi membuat kreasi baru. Mungkin itu, Bu. Mungkin kalau demonstrasi itu hanya menunjukkan ya yang sudah mendemokan gitu. Tapi kalau ke eksperimen lebih kayak nanti akan ada hasilnya gitu dari eksperimen yang diciptakan ya, seperti itu. Ya, kemudian metode pemecahan masalah, problem solving method, problem solving ya. Jadi dalam pembelajaran IPA itu nanti akan ditemukan yang namanya case ya, yang itu membutuhkan metode-metode pemecahan masalah seperti problem solving, problem based learning ya, project based learning. Nah, itu juga akan dibutuhkan. Oke, coba next slide-nya. Strategi. Bedanya strategi dan metode sudah bisa tahu belum? Apa itu metode, apa itu strategi? Strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan tujuan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kalau metode pembelajaran itu apa? Cara mengajar. Membedakan. Gimana? Cara mengajar. Cara mengajar. Oke ya. Next. Strategi, kemudian macam-macam strateginya. Ya. Jadi bedanya strategi sama metode kadang ya di judul skripsi semester akhir nih kakak-kakak tingkat kalian. Beda ya antara metode dan strategi. Menggunakan strategi apa, menggunakan metode apa gitu. Sepintas tuh hampir-hampir sama gitu nak. Tapi sebenarnya beda gitu. Akan ada perbedaan di situ ya. Coba next lagi. Macam-macam. Ada strategi discovery learning, ada kemudian di sini discovery learning itu sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan dapat mengorganisasi sendiri. Kemudian next. Strategi inquiry ya. Inquiry adalah metode yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk peserta didik belajar kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Ada problem based learning. Nah, jadi kalian tuh harus bisa membedakan mana yang bisa kita jadikan metode dan strategi. Ya, ini penting ya. Ketika kalian sudah mampu membedakan antara strategi dan metode, itu baru bisa melangkah ke depannya itu nanti dalam mengajar itu akan seperti apa. Ya, next. Slide selanjutnya, model.
Nah, ini juga tadi ada strategi inquiry, ini ada model pembelajaran inquiry. Nah, bedanya di mana coba? Ini juga harus kita cari tahu. Antara beda dalam model dan strategi tadi itu seperti apa? Apakah dalam prosesnya, atau dalam langkah-langkahnya, atau seperti apa? Gitu, ya. Next. Macam-macam model pembelajaran. Tadi ada model pembelajaran interaktif, ada kooperatif, kemudian next ada sesi tanya jawab. Oke ya. Nah, tadi itu ditanyakan, apa tadi yang ditanyakan oleh Hoiri? Boleh di-close PPT-nya. Apa tadi Hoiri, pertanyaan kamu Hoiri Wahyudi? Ini Bu, persamaan dan juga perbedaan dari metode pembelajaran problem based learning dengan project based learning, Bu. Dan juga bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran. Nah, dari pertanyaan tadi itu sudah jelas belum jawaban dari temannya Hoiri? Coba yang kamu tangkap seperti apa? Berdasarkan yang dijelaskan oleh teman-teman tadi, Bu, bahwasanya dari kedua metode pembelajaran ini memiliki kesamaan. Yang pertama yaitu menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Artinya siswa harus mampu mengorganisasikan suatu pembelajaran tanpa harus diberikan materi secara menyeluruh oleh guru, melainkan secara abstraknya saja, Bu. Kemudian mengenai perbedaannya, berdasarkan yang dijelaskan tadi, bahwasanya perbedaannya hanya pada kalau problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis sebuah masalah. Artinya, siswa diberikan masalah atau topik pembelajaran, kemudian siswa mencari pemahaman sesuai dengan pemahamannya mengenai masalah pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, kalau project based learning yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Artinya siswa harus melakukan pembelajaran itu berdasarkan proyek yang diberikan oleh guru. Begitu, Bu, kurang lebihnya. Mohon maaf, Bu, itu mikrofonnya belum dihidupkan. Oke, sorry. Oke ya. Jadi pada dasarnya itu akan ada persamaan antara project based learning dan problem based learning. Sama-sama berbasis pemecahan masalah. Tapi ketika project itu berarti dia dikasih bahan, dia dikasih case nih, gitu, untuk nantinya dipecahkan masalahnya. Kalau problem based learning itu memang sudah ada masalah yang akan dipecahkan, gitu. Hampir sama, tapi pasti ada perbedaan dalam langkah-langkah model pembelajarannya, gitu ya. Di overall, oke, presentasi hari ini selesai. Silakan moderator boleh ditutup presentasinya. Baik, Bu. Baiklah, saya Wulandari Gustiani sebagai moderator kelompok 5. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi yang request? Namanya? Mawarni ya. Mawarni, nanti hasil record-nya tolong disimpan ya. Kemarin-kemarin yang dari kelompok 1 sampai 5 itu siapa aja yang pegang record, tolong saya minta PJ-nya Mawarni ya untuk mengumpulkan hasil record-nya. Ibu, Mawar share di YouTube, Bu. Sudah. Oh iya. Oh iya, nggak apa-apa. Share di YouTube, tapi nanti saya butuh filenya. Oh iya. Gitu. Saya butuh filenya. Sebenarnya juga nggak mesti semua sih, ini kan kita nge-record juga dari awal sampai akhir ya. Dan sebenarnya nggak perlu di-share di YouTube juga.
Itu karena nanti bakal nggak mesti lama sih itu untuk recordnya gitu ya. Mewarni kan berarti dari awal Mewarni yang pegang ya? Enggak, Bu, dari kelompok 3 kalau salah. Kelompok 1, 2 berarti siapa? Ini di stop aja recordnya nggak apa-apa.